3, Universitas Negeri Manado. Nama saya Abigail Felicia Wowor, jurusan Akuntansi Universitas Negeri Manado. Kita langsung mulaikan saja tutorialnya dengan mengikuti langkah-langkah yang terdapat di dalam modul dari bab 1 sampai 33. Dari bab 1 sampai pertama-tama kita tulis create, kemudian kita isi company-nya.
diuntukkan untuk kita pilihkan di bagian disiplin dan jadwal return menjadi kemudian bagian list juga lalu kita pilih bagian setup. Yang kedua, tidak perlu setelah itu kita klik di sini juga untuk bagian screen kemudian screen di sini review dan jadwal return menjadi sudah kemudian kita klik saja proses lagi maaf ada kesalahan kembali lagi ke yang list ini yang di bagian report ini ada juga yang harus kita tandai bagian banking report ini juga kita tandai lalu yang di bagian PIP self tax report
setelah ditentukan akun apa yang akan digunakan, kita klik list account, lalu kita klik OK. Kemudian kita delete. Nah, di sini sudah bisa. Lalu kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut, kita hapus yang login ancillaries. Kita klik delete account. Kita ganti lagi link accountnya supaya bisa dihapus. Kita ganti juga yang 60200. Kemudian kita klik lagi delete account. Kemudian yang 60200 ini kita hapus juga. Lalu checking account kita ganti menjadi cash. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik new. Lalu kita klik header account. Untuk account number 00100010. Lalu untuk account name current assets. Setelah itu kita klik OK. Lalu kita buat akun yang baru lagi. Untuk account type di sini yaitu bank dan account numbernya 10130. Untuk account name-nya yaitu bank. Lalu kita klik OK. Kita klik down. Di sini kita tidak menggunakan provision account, jadi kita hapus saja. Lalu kita hapus juga yang investment account. Kita hapus juga yang electronic clearing account.
Setelah itu kita buat lagi account yang baru di bagian aset dan merupakan header account. Account type-nya aset, dan account number-nya 12000. Account name fixed asset. Kita klik new lagi, lalu untuk account type other current asset, untuk account number 10300, dan untuk account name inventory. Setelah itu kita klik new lagi. Di sini merupakan header account dan untuk account type-nya aset. Lalu untuk account number 12100. Untuk account name office equipment. Setelah itu kita buat lagi account yang baru. Untuk account type other asset dan untuk account number 12110. Dan untuk account name office equipment cost. Kemudian kita klik OK. Lalu kita lanjut lagi buat yang baru. Account type other asset, account number 12111. Dan untuk account name office equip akun debt. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita pindah ke bagian liability. Untuk liability kita buat account yang baru. Yaitu untuk account type-nya credit card. Untuk account number 20100. Untuk account name credit card. Untuk account numbernya 0100. Kita buat lagi account yang baru. Di sini merupakan header account dan untuk account type liability, untuk account number 20010. Lalu untuk account name yaitu current liabilities. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita buat lagi account yang baru. Untuk account type-nya di sini adalah liability. Di sini merupakan header account. Lalu untuk account numbernya 21000. Untuk nama account yaitu PAT Liabilities. Klik OK. Kemudian kita buat lagi yang baru. Account type ada liability. Account number 21100. Dan untuk account name PAT Collected. Kemudian kita klik OK. Kita buat lagi new account. Lalu untuk account type ada liability, untuk account number 21200. Untuk account name CAT Paid. Kemudian kita klik OK. Lalu kita buat lagi yang baru. Untuk account type ada liability, account number 21300. Account number VAT Clearing. Kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke bagian equity.
kita buat yang baru, new account. Untuk account type equity, account number 30100. Untuk account name, share capital. Kita klik OK. Kemudian kita pindah ke bagian income. Untuk bagian income kita buat new account. Untuk account numbernya 41000. Untuk nama accountnya sales dalam kurung produk. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat new account lagi. Untuk account number 42000. Untuk account name sales dalam kurung service. Kemudian kita pindah ke cost of sales. Di sini kita buat new account lagi. Untuk account numbernya 51000. Kemudian untuk account name COGS products. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat lagi new account. Untuk account numbernya 52000. Kemudian untuk account name COGS service. Kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke bagian expense. Kita buat lagi new account. Untuk account numbernya 61000. Dan untuk account name brand. Kita klik OK. Lalu kita buat lagi new account. Untuk account number 62000 dan account name-nya bank charge. Kemudian kita buat lagi new account. Untuk account numbernya 63000 dan untuk account name depreciation. Kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke other income. Kita buat new account. Lalu untuk account number 81000. Untuk account name interest income. Kita klik OK. Setelah itu kita pindah ke other expense. Untuk other expense kita buat new account. Untuk account numbernya 91000. Untuk account name-nya income tax. Kemudian kita klik OK. Setelah selesai membuat account list, kita close. Lalu kita ke setup, lalu kita pilih link account, lalu accounts and banking accounts. Setelah itu untuk yang ini historical balancing sudah sesuai. Kemudian yang ini kita ganti ke undeposited funds. Kemudian kita klik use account. Kemudian karena sudah sesuai kita klik OK. Setelah itu kita klik setup lagi. Kita ke pilihan sales accounts. Di sini ada trade, debtors, dan cash. Karena sudah sesuai kita klik OK. Lalu kita ke link account lagi di bagian purchase account. Di sini yaitu trade, creditors, dan cash. Sudah sesuai. Kemudian kita klik list. Kemudian kita klik text code. Kemudian kita
delete semua teks kode kecuali yang non-reportable. Nah, di sini untuk link account for text collected, kita ganti menjadi VAT collected. Kemudian klik use account. Lalu untuk link account for text paid, kita ganti menjadi VAT paid. Kemudian kita klik use account. Setelah itu, kita klik OK. Kemudian kita close. Setelah itu kita pilih list. Kita buka lagi yang teks kode. Kemudian kita klik new. Kemudian di sini kita isi V00. Kemudian untuk description kita isi VAT 0%. Kemudian setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik new lagi, lalu kita buat teks kodenya V10. Lalu untuk description VAT 10%. Lalu kita klik OK lagi. Di sini rate-nya kita ganti menjadi 10%. Kemudian kita klik OK. Di sini untuk not reportable kita ganti menjadi non strip textable. Kemudian untuk text type kita klik OK. Kemudian kita close. Setelah itu kita klik list. Kemudian kita pilih jobs. Setelah itu kita klik new. Kemudian untuk job number kita isi P. Kemudian untuk job name kita isi product menggunakan huruf besar semua. Setelah itu kita klik new lagi. Kemudian untuk job number kita isi S. Dan untuk job name kita isi service. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik close. Kemudian kita klik list. Lalu kita klik categories. Dan kemudian kita klik new. Untuk kategori ID kita isi L. Untuk kategori name lokal. Kemudian kita klik new lagi. Lalu kita isi dengan O. Dan untuk kategori name overseas. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik close.
Kemudian kita klik card file. Setelah itu kita klik card list. Kemudian kita klik new. Lalu untuk name kita isi with strip solution. Setelah itu untuk country kita isi Indonesia. Lalu kita klik new. Untuk name kita isi C strip workshop. Kemudian untuk country kita isi Singapura. Setelah itu kita klik new lagi. Di sini kita card type-nya kita ganti menjadi supplier, dan untuk name-nya di strip supplier, strip super. Lalu untuk country Indonesia. Kita klik new lagi. Untuk name kita ketik E strip office. Kita enter. Lalu untuk country kita isi Singapura. Setelah itu kita klik new lagi. Dan kemudian untuk card type kita ganti menjadi employee. Untuk last name Joy. Dan untuk country Indonesia. Kemudian kita klik new lagi. Lalu untuk last name Ken. Kita enter. Dan untuk country Singapura. Setelah itu kita klik OK. Dan untuk yang di bagian ini sudah sesuai last name. Kemudian kita close. Setelah itu kita pindah ke bagian inventory dan kemudian ke item list. Kemudian kita klik new. Untuk item number kita ketik P1. Kemudian untuk name produk 1. Kemudian kita centang semuanya. Lalu di bagian sini kita isi dengan COGS products. Lalu di bagian yang kedua kita isi dengan sales products, use account. Kemudian untuk bagian yang ketiga inventory, use account. Nah, setelah itu kita klik buying details. Di bagian sini untuk buying unit of measure kita isi unit menggunakan huruf besar semua. Untuk number of items per buying unit 1, dan untuk minimum level restocking alert juga 1. Kemudian untuk text kode when bound kita gunakan NT, kemudian use text kode. Kemudian kita pindah ke selling details. Di bagian sini untuk base selling price kita ganti menjadi Rp100.000. Untuk selling unit of measure kita isi unit. Kemudian untuk number of item per selling 1 sudah sesuai. Kemudian untuk text code when sold ini kita pakai yang non textable. Setelah itu kita klik new. Untuk item number
P2. Untuk produk, untuk name kita tulis produk 2. Setelah itu kita pastikan di bagian sini sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita pindah ke selling details. Untuk selling details di sini kita ganti menjadi Rp200.000. Kemudian untuk di sini sudah sesuai semua. Kemudian kita klik new. Kemudian kita isi item number dengan ngetik B3 untuk name produk 3. Setelah itu kita pindah ke bagian selling details. Di sini kita ganti menjadi Rp300.000. Kemudian jika sudah sesuai, kita pindah ke auto build. Setelah itu kita klik edit list. Setelah itu di sini kita isi dengan P1, quantity 1. Kemudian di sini kita isi dengan P2, use item, quantity 1. Kemudian OK. Kemudian kita klik new lagi. Lalu untuk item number S1. Untuk name service 1. Untuk yang I inventory this item tidak dicentang. Di bagian sini kita isi dengan COGS service, use account. Kemudian di sini kita ganti menjadi sales service. Kemudian kita use account. Setelah itu kita OK. Kita close. Kemudian kita pilih setup. Setelah itu kita klik balance. Account opening balance. Kemudian di sini kita isi untuk cash Rp500.000. Untuk bank kita isi Rp2.000.000. Kemudian untuk undeposit funds tetap 0. Lalu untuk trade debtors menjadi Rp1.100.000. Setelah itu untuk inventory Rp500.000. Lalu untuk office equip at cost Rp1.200.000. Kemudian untuk office equip account debt Rp100.000. Kemudian untuk credit card tetap 0 dan untuk trade creditors kita ganti menjadi Rp2.200.000. Setelah itu untuk VAT collected menjadi Rp100.000. Kemudian VAT paid Rp200.000. Di sini kita dalam kurung supaya bisa jadi pengurangan. Lalu untuk VAT clearing tetap 0 juga, dan untuk share capital di sini Rp3 juta. Dan kemudian retained earning Rp100.000. Setelah itu kita klik OK. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan tutorial menggunakan aplikasi Mayot bab 11 sampai bab 20. Pertama-tama kita klik setup, lalu kita klik balance, lalu customer balance. Setelah itu kita klik add sale. Untuk customer name-nya kita klik the solution. Dan untuk invoice-nya kita ganti menjadi S strip 09 0001. Dan untuk date-nya kita ganti tanggal 31 bulan 12
12 tahun 2009. Dan untuk customer PO-nya kita ganti DSB garis 090001. Dan untuk memonya sudah benar. Dan untuk total including tax-nya kita ganti menjadi 1.100.000. Dan untuk tax code-nya kita ganti menjadi P10. Dan untuk kategorinya kita ganti menjadi lokal. Nah, untuk terms-nya kita ganti payment is due-nya menjadi in a given of day. Dan untuk balance due date-nya kita ganti menjadi 30. Lalu kita klik OK. Setelah itu, sebelum kita record, kita Ctrl R dulu untuk memastikan apakah account-nya sudah balance atau belum. Setelah sudah balance semuanya, kita klik OK, lalu kita klik record. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik close. Setelah itu kita klik setup lagi, lalu kita klik balance, lalu kita klik supplier balance. Kemudian kita klik add purchase. Setelah itu kita tulis supplier name-nya, yaitu Desuper. Kemudian untuk PO-nya kita ganti menjadi P strip 090001. Dan untuk date-nya kita ganti tanggal 31 bulan 12 tahun 2009. Dan untuk supplier ins-nya kita tulis DSS strip 090001. Untuk memonya sudah benar, dan untuk total including tax-nya kita ganti menjadi 2.200.000. Dan untuk tax code-nya kita ganti K10. Untuk kategorinya kita pilih yang lokal. Nah, untuk terms-nya kita ganti payment is due-nya menjadi in a given of day. Dan untuk balance due day-nya kita ganti menjadi 30. Kemudian kita klik OK. Setelah itu, sebelum kita mengklik record, kita klik Ctrl R untuk memastikan apakah transaksinya sudah balance atau belum. Kalau sudah balance, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Kemudian kita klik close. Kemudian kita klik inventory, lalu count inventory. Untuk produk 1, counted-nya kita ganti menjadi 6. Dan untuk produk 2 kita ganti menjadi 2. Dan untuk produk 3 tetap 0. Kemudian kita klik adjust inventory. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik opening balance. Setelah itu untuk inventory journal number-nya kita ganti menjadi I strip 100001. Dan untuk date-nya kita ganti menjadi tanggal 1 bulan 1 2010. Dan untuk memonya kita ganti menjadi inventory opening balance. Dan untuk P1-nya kita ganti unit cost-nya menjadi 50.000. Dan untuk P2-nya unit cost-nya kita ganti menjadi 100.000. Setelah itu, sebelum kita mengklik record, kita Ctrl R dulu dan kita melihat transaksinya apakah sudah balance atau belum.
Setelah itu kita klik close, dan untuk kategorinya kita klik lokal, lalu kita klik record. Selanjutnya kita klik report, kemudian kita klik index to report, dan kita pilih inventory. Di bagian ini lalu kita klik inventory value reconciliation. Setelah itu kita klik custom. Dan untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 1 bulan 1 tahun 2010. Setelah itu kita klik display. Setelah seperti ini sudah sesuai dengan modul, kita klik close. Setelah itu kita klik close. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana untuk cara mengexit Mayop dan membuka Mayop. Pertama-tama kita klik file, lalu kita klik exit. Setelah itu kita klik yes. Lalu kita pilih yang bagian pertama ini option yang kedua, dan yang bagian kedua ini option yang pertama. Kemudian kita klik continue. Dan kita pilih, kita simpan datanya di bagian tertera yang kalian inginkan. Lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita klik Mayop lagi, aplikasi Mayop, dan kita klik open. Lalu kita mencari data yang telah kita simpan tadi. Setelah itu kita klik buka. Lalu kita klik OK. Lalu kita pilih yang bagian ketiga, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Setelah itu kita lanjut, kita klik purchase, dan kita klik enter purchases. Lalu kita hilangkan centangnya, dan untuk bagian paling atas ini kita pilih yang bill. Setelah itu kita klik layout, dan kita pilih bagian kedua ini atau item, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih suppliernya, yaitu dia super, lalu kita use. Dan untuk purchase-nya kita ganti menjadi P strip 100001. Setelah itu untuk date-nya kita ganti menjadi tanggal 15 bulan 1 tahun 2010. Kemudian untuk supplier int-nya kita tulis DSS strip 100001. Dan untuk terms-nya kita ganti payment issue-nya in a given of days, dan balance due date-nya 30. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya untuk bagian kolom yang pertama ini kita isi description-nya. Kita tulis angka 3, dan untuk item number-nya kita tulis P1, dan untuk price-nya kita tulis Rp50.000, dan untuk text-nya kita ubah jadi P10. Kemudian untuk kolom kedua ini kita tulis 3, dan untuk item number-nya kita tulis P2, dan untuk price-nya kita isi Rp0. Untuk totalnya kita isi Rp300.000, dan untuk text-nya kita ganti menjadi P10. Dan untuk promise date-nya kita tulis tanggal 15
bulan 1 tahun 2010. Dan untuk bagian kanan bawah ini untuk kategorinya kita pilih lokal, dan untuk telegram listnya ini kita pilih P10. Setelah itu, sebelum kita klik record, kita klik Ctrl R nya dan kita melihat transaksinya apakah sudah balance atau belum. Jika sudah balance, kita klik OK, lalu kita klik record. Kemudian kita klik layout lagi dan kita klik versi, kita klik OK. Setelah itu, untuk suppliernya kita pilih Office. Untuk purchase-nya kita ganti menjadi P strip 100002, dan untuk date-nya kita ganti tanggal 16 bulan 1 tahun 2010. Dan untuk supplier inch-nya kita ganti menjadi EOS strip 100001. Untuk description-nya kita tulis office rent for workshop kemudian untuk ACC-nya kita pilih yang 6100 atau rent. Kemudian untuk amount-nya kita tulis 1 juta. Setelah itu untuk text-nya kita ganti menjadi P00. Setelah itu untuk kategorinya kita ganti, kita pilih yang overseas. Kemudian untuk bagian ini kita pilih yang P10, lalu kita use text code. Kemudian sebelum kita record kita klik Ctrl R dan kita melihat transaksinya apakah sudah balance atau belum. Jika sudah balance kita klik OK, kemudian kita klik record. Setelah itu kita klik layout lagi, kemudian kita pilih bagian kedua yaitu item, lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih yang D super, lalu kita klik use. Setelah itu untuk purchase-nya kita ganti dan untuk date-nya kita ganti juga. Dan untuk supplier inch-nya kita ganti juga. Untuk bagian tabel yang pertama kita tulis 1. Dan untuk item number-nya kita pilih P1. Dan untuk price-nya, untuk description-nya kita ganti produk 1 dalam kurung purchase return. Kemudian untuk price-nya kita ganti menjadi 50.000. Dan untuk text-nya kita ganti jadi V10. Dan untuk bagian ini kita ganti juga V10. Dan untuk kategorinya kita ganti lokal.
Kemudian untuk promise date-nya kita ganti, kita tulis tanggal 17 bulan 1 tahun 2010. Dan untuk journal memonya kita klik purchase, return D strip super. Lalu setelah itu kita klik Ctrl R, lalu kita melihat apakah recordingnya sudah balance atau belum. Setelah itu kita klik OK, lalu kita klik record. Lalu kita klik cancel. Setelah itu kita klik purchase, lalu kita klik pay bill. Dan untuk suppliernya kita pilih e-office, lalu kita klik use supplier. Dan untuk payment from account-nya kita ubah menjadi credit card. Selanjutnya untuk bagian ini kita ganti D strip 1000001. Dan untuk date-nya kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 18 bulan 1 tahun 2010. Untuk amount-nya kita tulis 1 juta rupiah. Kemudian sebelum kita klik record, kita klik Ctrl R, lalu kita melihat apakah sudah jalan atau belum. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita klik record. Setelah itu kita klik cancel. Selanjutnya kita klik bagian sales, lalu kita klik enter sales. Kemudian kita pilih yang invoice. Selanjutnya kita klik layout dan kita pilih bagian kedua yaitu item, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik customer, kita klik bagian customer ini dan kita pilih the solution, lalu kita klik use. Setelah itu untuk invoice-nya kita ganti menjadi add strip 1000001. Dan untuk date-nya kita ganti tanggal 19 bulan 1 tahun 2010. Dan untuk customer PO-nya kita ganti BSP garis 100001. Dan untuk teks inklusifnya kita hilangkan centangnya. Untuk terms-nya kita ganti menjadi payment history-nya menjadi in a given of days, dan balance date-nya kita tulis 30, lalu kita klik OK. Kemudian kita klik bagian tabel yang pertama ini dan
ini kita tulis P1, dan untuk shift-nya kita tulis 1. Untuk price-nya sudah benar, tidak perlu diganti, dan untuk text-nya kita ganti P10. Kemudian kita klik tabel yang kedua, lalu kita tulis E1, dan untuk shift-nya kita tulis 1. Dan untuk bagian ini kita ganti menjadi 400.000. Dan untuk job di bagian kedua ini kita pilih yang service, dan untuk text-nya kita pilih P10. Dan untuk bagian ini kita ganti jadi P10. Dan untuk kategorinya kita pilih yang L lokal. Selanjutnya untuk sales person ini kita pilih yang pertama Joy, dan untuk promise day-nya kita tulis tanggal 19 bulan 1 2010. Setelah itu sebelum kita klik record, kita klik Ctrl R dan kita pastikan apakah transaksinya sudah balance atau belum. Kemudian kita klik OK, lalu kita klik record. Lalu kita klik cancel. Setelah itu kita klik enter sales lagi, dan untuk layouts-nya kita pilih yang bagian pertama yaitu service, lalu kita klik OK. Kemudian kita pilih customer-nya yang C workshop. Setelah itu kita ganti invoice-nya menjadi S-1000002, dan untuk date-nya kita ganti menjadi tanggal 20 bulan 1 tahun 2010. Untuk customer PO-nya kita tulis CWP garis 100001. Lalu description-nya kita tulis workshop. Untuk ACC-nya kita pilih 42000 atau sales service, lalu kita klik use account, dan untuk amount-nya kita tulis 2 juta, dan untuk job-nya kita pilih yang service, dan untuk text-nya kita pilih yang P00. Dan untuk sales person-nya kita pilih yang bagian kedua sekian, lalu kita use. Untuk promise date-nya kita tulis tanggal 20 bulan 1 tahun 2010. Dan untuk bagian ini kita pilih yang P10. Kemudian untuk kategorinya kita pilih yang overseas. Setelah itu kita klik Ctrl R dan kita melihat transaksinya apakah sudah balance atau belum. Kemudian kita klik close, kita klik OK, kemudian kita klik record, lalu kita klik cancel. Baik, saya akan melanjutkan tutorial ini dari bab 21 sampai 26. Kemudian kita klik sales, lalu kita klik enter sales. Setelah itu untuk di bagian ini sudah benar invoice. Lalu setelah itu kita klik layout. Kemudian setelah sudah sesuai service di sini kita klik OK.
Kemudian untuk di kolom customer ini kita isi C workshop, kemudian kita klik use customer. Kemudian di bagian invoice kita isi S strip 1000003. Kemudian untuk date di sini kita ganti menjadi tanggal 21. Setelah itu untuk customer PO di sini CWP strip 1000001. Kemudian di sini kita isi workshop cash payment diskon 10%. Untuk salesperson kita pilih can use employee. Setelah itu untuk ACC-nya kita isi sales service use account. Kemudian untuk amount Rp200.000. Untuk text kita pilih V00 use text code. Kemudian untuk di bagian sini kita ganti juga menjadi V00 use text code. Kemudian untuk kategori sini kita pilih overseas, kemudian use kategori. Setelah itu untuk jurnal memo ganti menjadi sale discount titik koma C strip workshop. Kemudian kita klik Ctrl R untuk memastikan apakah sudah balance. Jika sudah, kita klik OK. Lalu kita klik record. Setelah itu kita klik cancel. Selanjutnya kita pilih banking, kemudian kita buka spend money. Lalu untuk account kita pilih cash, di sini sudah benar. Setelah itu untuk checking number di sini D strip 1000002. Untuk tanggal sudah benar di sini. Lalu amount Rp1.100.000. Kemudian untuk memonya ini kita isi kredit, card payment, and bank charge. Setelah itu untuk bagian ini kita pilih credit card use account. Untuk amount-nya di sini 1 juta. Lalu untuk yang kedua ini kita pilih bank charge discount. Lalu di sini 100.000. Kemudian untuk kategorinya overseas. Lalu kita klik Ctrl R untuk melihat apakah sudah balance. Jika sudah balance seperti ini, kita klik OK. Lalu kita klik record. Kemudian di sini kita cancel. Lalu kita klik receive money. Kemudian di bagian sini kita ganti menjadi bank. Kemudian klik use account.
Lalu untuk amount receive 50.000. Kemudian untuk memo interest income. Untuk ID di sini kita isi R strip 1000002. Kemudian untuk date 23 bulan 1 tahun 2010. Setelah itu di bagian ini kita isi interest income. Maunya 50.000. Kemudian setelah itu untuk kategorinya kita pakai lokal use kategori. Kemudian kita Ctrl R. Di sini sudah balance, jadi kita oke saja. Lalu kita record dan klik OK. Sini kita klik cancel. Lalu kita pilih reconcile account. Kemudian accountnya di sini kita ganti menjadi bank. Lalu untuk bank statement date kita isi 31 bulan 1 tahun 2010. Di sini kita klik supaya muncul centangnya. Karena di sini sudah balance. Kita klik reconcile. Kemudian kita klik print report jika akan dicetak, dan jika tidak kita klik saja reconcile. Kemudian setelah itu kita klik cancel. Lalu kita pindah ke bagian accounts dan kemudian record journal entry. Setelah itu di bagian general journal ini kita ketik G100001 dan untuk date-nya tanggal 31 bulan 1 tahun 2010. Kemudian untuk memonya terisi depreciation dalam kurung Januari 2010 tutup kurung. Kemudian di bagian ACC kita pilih 5 3.000 itu depreciation, kita use account. Dan untuk debitnya di sini Rp50.000. Untuk yang di kedua kita pilih nomor account 12111 office equip akun debt, kita use account. Dan di bagian kredit kita isi 50 juga seperti ini. Untuk kategori kita pilih lokal use kategori, kemudian kita klik save as requiring. Ini kita ganti hanya depreciation. Kemudian untuk frekuensi monthly sudah benar di sini. Dan untuk starting on-nya di sini kita ganti menjadi 31 bulan 1 tahun 2010. Setelah itu untuk
Bagian remind sudah tidak perlu diganti lagi. Kemudian kita klik save. Setelah itu kita klik list, lalu kita pilih ini requiring transaction. Karena sudah sesuai, kita klik use requiring. Setelah itu kita Ctrl R, karena sudah balance kita klik OK. Kemudian kita klik record. Setelah itu kita cancel. Kita klik lagi record journal entry. Kemudian kita isi di bagian general jurnalnya G 100002. Untuk tanggalnya sudah benar, sudah sesuai. Kemudian memonya VAT clearing Desember 2009. Setelah itu di bagian ACC ini kita pilih account number 21100, yaitu VAT collected, kita klik account. Lalu untuk debitnya kita isi Rp100.000. Kemudian untuk yang kedua kita pilih 21200 VAT paid this account, dan di kreditnya kita isi 200.000. Setelah itu untuk yang ketiga kita pilih 21300 VAT clearing use account, dan kita isi 100.000 di bagian debit. Setelah itu untuk kemudian untuk kategori kita pilih lokal. Setelah itu kita Ctrl R. Jika sudah balance kita klik OK. Kemudian kita record, kita klik OK. Selanjutnya kita klik cancel. Kemudian selanjutnya kita klik inventory, lalu kita klik auto build item. Untuk bagian ini kita ubah menjadi 2, lalu kita klik build item. Selanjutnya untuk inventory journal number-nya kita ubah menjadi I-1000002, dan untuk date-nya kita ubah menjadi tanggal 31 bulan 1 2010, dan untuk memonya kita ganti menjadi inventory auto strip build P3 sama dengan 2 unit. Kemudian untuk bagian ini sudah tidak perlu diubah karena sudah benar. Dan untuk kategorinya kita pilih yang lokal. Kemudian sebelum kita klik record kita tekan Ctrl R. Jika sudah balance kita klik OK. Kemudian kita klik record. Kemudian
kita pilih inventory, lalu kita klik build item. Selanjutnya untuk inventory journal number kita ketik di strip 100003 dan untuk date-nya sudah benar. Untuk memonya kita ketik inventory dalam kurung exchange. Setelah itu untuk item numbernya kita ketik 1 dan untuk quantity-nya kita ubah menjadi -2 dan untuk amount-nya kita langsung terganti menjadi -100.000. Setelah itu kita klik bagian tabel yang kedua dan kita tulis P2. Dan untuk P2 sendiri kita ganti kuantitinya menjadi 1. Selanjutnya untuk kategorinya kita pilih lokal. Setelah itu sebelum kita record kita tekan Ctrl R dan kita melihat apakah sudah balance atau belum. Jika sudah balance kita klik OK, lalu kita klik record, kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik cancel, kemudian kita klik adjust inventory. Setelah itu inventory journal numbernya kita ubah menjadi I strip 100004 dan untuk date-nya kita ganti menjadi tanggal 31 bulan 1 tahun 2010 dan untuk memonya kita ketik inventory dalam kurung loss dan untuk item numbernya kita ketik P2. Untuk quantity-nya kita ganti menjadi -1 dan untuk account-nya kita pilih yang 5/1000 atau COGS product. Kemudian untuk job-nya kita pilih yang product. Selanjutnya kita pilih kategorinya yang lokal, lalu kita tekan Ctrl R dan pastikan bahwa transaksinya sudah balance. Kemudian kita klik OK, kemudian kita klik record. Selanjutnya kita ubah lagi inventory journal numbernya menjadi I strip 100005 dan untuk date-nya tidak perlu diganti, sudah benar. Memonya kita ketik inventory dalam kurung pound unit cost unknown. Selanjutnya untuk item numbernya kita pilih P2 dan untuk quantity-nya kita ganti menjadi 1 dan untuk unit cost-nya kita mengganti menjadi Rp0. Untuk account-nya kita pilih yang 5/1000 atau COG product dan untuk job-nya kita pilih product. Kemudian kita klik bagian kategori dan kita pilih lokal, terus kita klik use kategori. Selanjutnya kita tekan Ctrl R. Jika sudah seperti ini kita klik OK, kemudian kita klik record. Kemudian kita ubah lagi inventory journal numbernya jadi I-100006 dan untuk date-nya sudah benar, tidak perlu diganti. Untuk memonya kita ketik inventory unit cost
adjustment. Kemudian untuk item numbernya kita pilih T2, dan untuk unit costnya kita ganti jadi 0 rupiah, dan untuk amountnya kita ganti menjadi 100.000 rupiah, dan untuk accountnya kita pilih yang 51000 atau COGS product. Kemudian untuk jobnya kita pilih yang produk. Kemudian untuk kategorinya kita pilih lokal. Selanjutnya kita klik Ctrl R. Jika sudah seperti ini kita klik OK, lalu kita klik record. Kemudian kita klik cancel. Selanjutnya kita klik account, lalu kita pilih bagian company data auditor. Lalu kita klik lock period, dan kita klik bagian security. Kita mengubah centangnya, ada yang akan ditambahkan dan ada yang akan dihilangkan centangnya. Kemudian kita klik OK. Setelah itu kita klik bagian kedua ini, lalu untuk cashnya kita ganti menjadi 1.200.000. Kita close dulu. Kita klik reconcile account, dan kita klik cancel dulu. Bagian ini terus kita klik reconcile account. Cancel saja, dan kita klik bagian ketiga ini. Untuk start date-nya sudah benar tanggal 1 bulan 1 tahun 2010, dan untuk end date-nya kita ganti menjadi tanggal 31 bulan 1 tahun 2010. Kemudian kita klik run review. Display, dan akan muncul seperti ini. Lalu kita klik close. Kemudian kita pilih bagian paling terakhir ini. Lalu kita pilih tanggal 1 bulan 1 tahun 2010, dan untuk end date-nya sudah benar. Terus kita klik run review. Setelah itu kita klik finish. Lalu kita klik yes.
Selanjutnya, kita klik bagian analisis ini, kemudian kita klik balance sheet, dan untuk jika sudah benar Januari 2010, langsung saja kita klik aset. Kemudian untuk bagian warna hijau ini kita pindahkan. Setelah dipindahkan seperti ini, kita klik close. Untuk langkah-langkah berikutnya yang terdapat di dalam modul tidak dapat kami lanjutkan karena di aplikasi Mayo versi 18 ini ada beberapa fitur yang tidak ada. Jadi sekian untuk tutorial menggunakan aplikasi Mayo. Terima kasih.